Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'annakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah kita sama-sama mempelajari surat Al-Kahfi, yaitu surat yang ke-18, kemarin sudah dibahas ayat 55. Jadi hari ini kita akan lihat ayat berikutnya. Surat Al-Kahfi, surat nomor 18, ayatnya 56 kemarin. Sekarang ayat ke-50. Kemarin ayat 57. Sekarang ayat 58. Betul ya? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kebiasaan Allah. Kok kebiasaan Allah sih? Kebiasaan Allah dalam Al-Quran yang Allah firmankan dalam kalam Allah, firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Setelah membicarakan sesuatu yang baik, Allah membicarakan sesuatu yang tidak baik. Atau sebaliknya, kalau Allah sudah membicarakan sesuatu yang dikasih tahu kepada kita oleh Allah, ini tidak baik, ya, lalu Allah berbicara yang baik yang bagaimana? Begitu. Selalu berpasangan, selalu beriringan. Kalau Allah sudah berbicara tentang keadaan surga misalnya, maka di belakangnya adalah ayat yang berbicara tentang neraka. Kalau Allah sudah berbicara tentang ayat yang isinya itu mengenai neraka, maka ayat berikutnya pasti mengenai surga. Kalau ayat-ayat Allah berbicara tentang orang beriman, maka ayat berikutnya pasti ayat yang berbicara tentang orang yang tidak beriman. Bisa jadi orang kafir, bisa jadi orang musyrik, bisa jadi orang fasik, bisa jadi orang munafik atau orang zalim. Begitulah kebiasaan dalam Al-Quran ini. Nah, demikian juga pada surat ini, surat Al-Kahfi, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang yang zalim, bahkan yang paling zalim, adlam. Jadi kata Allah, ada manusia yang paling zalim. Wis ora enek sing ngalahke, zalim banget itu. Zalim sekali. Siapa itu orang yang paling zalim? Kata Allah, orang yang paling zalim, kata Allah di ayat yang kemarin nih, yang baru saja kita bicarakan kemarin ini ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waman adzlamu, dan siapakah yang lebih zalim? Maksudnya bukan siapakah yang lebih zalim, Allah bertanya, bukan begitu. Maksud kalimat ayat seperti ini, dan dalam ayat-ayat yang lain ada banyak sekali Pak, ada belasan. Itu Allah berbicara seperti ini bukan mau bertanya kepada kita, tapi Allah mau menjelaskan la adlam, ya, tidak ada yang lebih zalim, tidak ada orang yang lebih zalim mimman, daripada orang yang dzukira, sudah diingatkan bi ayati rabbih, dengan ayat-ayat Tuhannya, dengan ayat-ayat Rabbnya, fa'arada anha, lalu dia berpaling darinya. Jadi orang yang paling zalim itu yang orang yang sudah diberi peringatan tapi enggak mau dengar peringatan itu. Itu manusia paling zalim itu loh. Jadi jangan dianggap sepele loh ini ayat seperti ini. Jangan-jangan kita termasuk di sini. Jangan-jangan kita masih termasuk dalam golongan orang-orang seperti ini. Diingatkan oleh Allah dengan Al-Quran, tapi kita berpaling, mengabaikan itu. Enggak ngereken, separek gitu aja. Pret gitu kalau orang sini bilang. Ya. Itu orang yang paling zalim itu. Terus yang kedua, wa nasiya ma qaddamat yadahu, dan orang yang dia melupakan apa yang telah dia kerjakan.
apa yang kedua tangannya telah kerjakan. Nah, manusia yang seperti ini, kenapa kok bisa ada manusia seperti ini? Ya Allah kasih tahu sebabnya. Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan ala qulubihim, pada hati mereka, akinnatan, tutup. Di hati mereka ada tutupnya, sehingga dinasihati nggak mempan. Jangankan kita, jangankan saya yang ngomong ini, atau Anda semua yang mendengarkan menasihati orang. Lawong, kalau bahasa Jawanya lawong, itu kalau bahasa sini apa ya? Apa Pak? Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja menasihati orang Mekah itu nggak didengar kok nasihat Nabi itu. Apalagi kita, Nabi itu manusia paling baik itu. Itu menasihati orang Mekah itu nggak didengar beliau itu. Kenapa ada manusia seperti itu? Karena hatinya sudah ditutup oleh Allah. Di dalam hati itu ada tutupnya. Sehingga karena Allah menjadikan dalam hatinya itu ada tutup, ayat kohuhu, sehingga mereka tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, nggak paham ayat-ayat Allah ini. Al-Quran tuh nggak ngerti, nggak paham. Padahal udah dijelaskan, tapi dia nggak paham. Kenapa nggak paham? Telinganya mendengar, mungkin otaknya bisa menerima, mengingat, tapi tidak dia kerjakan. Nah, orang yang tidak mengerjakan apa yang sudah dia dengar, ya, padahal itu baik, itu artinya orang nggak paham. Orang boleh pintar, tapi banyak orang pintar tidak paham. Ya, yang penting dari hadapan Allah itu orang yang paham, nggak pinter-pinter banget nggak apa-apa, yang penting paham. Bahwa kita dia larang oleh Allah berbuat begini, ya udah jangan berbuat seperti ini. Kita disuruh oleh Allah berbuat seperti apa, seperti itu, ya kita lakukan perbuatan seperti itu. Itu yang pertama, karena di hati mereka ada tutupnya. Yang kedua, wa fi adanihim waqra, dan di dalam atau pada telinga-telinga mereka ada tutupnya juga. Telinga juga ditutup oleh Allah, sehingga telinganya mendengar ada orang ngomong, saya ngomong ini, tapi dia nggak ngerti yang saya omongkan itu apa. Itu kalau orang sudah ditutup hatinya itu seperti itu. Kalau orang sudah ditutup telinganya kayak begitu. Mendengar saya teriak-teriak itu mendengar. Tapi ya berlalu begitu kan, besok ya tetap aja dia tidak berubah. Itu orang yang sudah ditutup hati dan telinganya. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Bagaimana supaya kita tidak menjadi orang seperti ini? Ya setiap kali dibacakan Al-Quran, diam, dengarkan. Renungkan dengan hati nurani, dengan hati yang paling dalam ini. Makanya ada ayat yang berbunyi, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu di akhir surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lah, maka mendengarkanlah kamu kepadanya. Ini loh, surat Al-A'raf ayat 200 berapa di belakang itu? 203 kalau enggak 204. Nah ini ya. Wa idza quri'al Qur'anu, dan apabila sudah dibacakan Al-Qur'an, ya, fastami'ulah, maka mendengarkanlah kalian kepadanya. Mendengarkanlah kalian kepada Al-Qur'an yang dibacakan. Wa ansitu, dan diamlah kalian. Ini dalilnya kalau ada orang sedang mengajarkan Al-Quran, pendengarnya tidak boleh ngomong, tidak boleh ngobrol. Jadi kalau saya lagi ngajar begini, sampai tidak boleh bisik-bisik kepada sebelahnya, tanya-tanya atau ngomong-ngomong bab lain juga boleh. Kalau sampai melakukan itu, sampai berdosa. Ini ayatnya. Sudah dilarang, disuruh diam, tapi sampai ngomong. Ya suruh mendengarkan, nggak dengarkan. Lah kenapa? Gunanya apa kita mendengarkan Al-Quran dan diam ketika dibacakan Al-Quran? Allah menyatakan la'allakum turhamun, la'allakum, agar kalian turhamun, dibelas kasihani, dirahmati,
diberi rahmat. Orang kalau sudah diberi rahmat dari Allah udah cukup. Enggak punya duit banyak enggak apa-apa. Sakit pun enggak apa-apa, asal dapat rahmat Allah. Ya, sakit kemudian mati enggak apa-apa. Asal ketika mati dia sudah dapat rahmat dari Allah. Kenapa? Karena orang bisa masuk surga itu karena dapat rahmat dari Allah. Yang memasukkan, yang menyebabkan orang bisa masuk ke dalam surga bukan amal perbuatannya ansih. Apa ki ansih? Bahasa Belanda. Bukan hanya perbuatannya dia saja melulu, tapi rahmat Allah. Kita disuruh Allah berbuat baik, kita berbuat baik. Supaya apa? Supaya dapat rahmat Allah, gitu loh. Nah, kalau kita sudah dapat rahmat Allah, mati kapanpun nggak apa-apa. Tuh, ya. Nah, kalau belum dapat rahmat Allah, jangan mati dulu lah kalau bisa. Minta sama Allah, jangan dimatikan dulu ya Allah, gitu. Nah, sudah ya, kita kembali ke surat 18 ini. Ayat yang ke-56 tadi ini. Nah, setelah Allah berbicara tentang orang yang paling zalim, ayat 57 ya. Ini. Dan siapakah yang lebih zalim? Maksudnya tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya lalu dia berpaling darinya dan dia telah melupakan apa yang kedua tangannya telah perbuat. Lupa kepada perbuatannya yang tidak baik, yang berdosa, lupa. Itu. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Sesungguhnya kami telah menjadikan dalam hati mereka tutupan ayyafqahuhu untuk memahaminya, sehingga mereka tidak paham karena ada tutupnya di dalam hati mereka. Wa fi adanihim waqra, dan pada telinga mereka ada tutupnya juga, ada sumbatnya juga. Tapi sumbatnya enggak kelihatan. Terus akibatnya apa kalau orang sudah ditutup hati dan telinganya? Wa in tad'uhum ilal huda, dan jika engkau Muhammad mengajak mereka kepada petunjuk, falayahtadu idzan abada, maka tidak akan mereka mengambil atau menerima petunjuk. Idzan, kalau demikian, jika demikian, abada, selama-lamanya. Jadi ada manusia yang diomongi, dinasihati tidak berubah. Ada orang seperti itu. Nah, terus bagaimana? Allah iringi ayat ini dengan ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab bal lahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Walaupun ada manusia yang diomongi enggak dengar, seolah-olah seperti orang enggak mendengar, dinasihati seolah-olah seperti orang yang enggak ngerti, enggak paham. Untungnya ada manusia seperti itu ya, dinasihati enggak bisa, diomongi enggak bisa, dan diajak kepada petunjuk enggak mau. Kenapa ada manusia seperti itu? Enggak dihabisin aja, dihabisin semuanya, dimatiin semuanya gitu loh. Oh enggak Muhammad. Ini ayat berikutnya. Wa rabbuka, dan Allah Tuhanmu itu Muhammad, Rabbmu Tuhanmu itu Al-Ghafur, dia maha pengampun, Dzur rahmah, dia mempunyai rahmat, dia mempunyai kasih sayang. Orang Kristen mengatakan kasih. Tuhan itu punya kasih. Yang dicari manusia Kristen itu kasihnya Tuhan. Yang dicari orang-orang Islam rahmatnya Allah. Beda, rahmat Allah dan kasih Tuhan beda. Ya. Kelihatannya sama tapi beda. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhanmu itu Muhammad, dia maha pengampun dan mempunyai belas kasih. Lau yu'akhiduhum, seandainya, kalau
atau seandainya yu'akhiduhum, dia mau menyiksa mereka, dia mau menyiksa mereka yang berpaling dari Al-Quran dan melupakan perbuatannya dan tidak mau diajak kepada petunjuk yang benar yang baik. Kalau Allah mau menyiksa mereka bima, dengan sebab apa yang kasabu mereka telah perbuat, la ajala, sungguh dia bisa menyegerakan, lahum kepada mereka, al-azab, azab itu. Lau yu'akhiduhum bima kasabu la ajala lahumul azab. Kalau Allah mau menyiksa mereka karena perbuatan mereka, sungguh dia bisa menyegerakan azab kepada mereka. Tapi nyatanya kan gak dikasih azab toh. Banyak orang yang dinasihati gak mau dengar, oleh Allah dibiarin aja, gak apa-apa. Dia cari duit tetap dapat duit, dia sehat gak sakit. Orang yang ngaji malah sakit gitu. Orang yang gak pernah ngaji malah sehat, dipakai untuk lari-lari pagi, jalan-jalan pagi, gak pernah ke masjid. Padahal tempat yang paling baik di muka bumi ini masjid. Tempat yang paling mulia, paling baik di masjid itu bukan istana negara, bukan gedung MPR, DPR yang ada di Jakarta, itu bukan. Tempat yang paling baik di muka bumi ini kata Nabi Muhammad SAW itu adalah masjid. Ya, sudah pernah disampaikan itu hadisnya. Jadi kenapa Allah tidak menyiksa mereka? Yaitu karena Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengampun dan punya belas kasih, punya sifat belas kasih. Makanya saya nasihat kepada sampean, kalau ada kerabat sampean, keluarga sampean kok seperti ini, serahkan kepada Allah. Sudah, aku nggak bisa nasihati orang ini, sudah serahkan kepada Allah. Tolong ya Allah, rubahlah ini orang ya Allah, kerabatku, keluargaku ini ya Allah. Engkau saja yang bisa merubah dia ya Allah. Dah, jalani kewajiban kita, hak kita nggak dikasih, minta sama Allah. Nabi kita mengajari seperti itu. Manusia kan punya hak, punya kewajiban. Semua manusia punya hak dan punya kewajiban. Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Kewajiban suami adalah haknya istri. Kewajiban istri adalah haknya suami. Orang tua punya kewajiban, anak punya kewajiban. Kewajiban orang tua adalah haknya anak. Kewajiban anak adalah haknya orang tua. Allah punya sifat wajib, punya kewajiban juga terhadap makhluknya ini, dan makhluknya ini juga punya kewajiban. Kewajiban makhluk kepada Allah adalah menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, taat kepadanya, menjalani hidup ini dengan aturannya. Itu kewajiban makhluk kepada Allah, kepada kewajiban manusia. Nah, nanti kewajiban Allah kepada manusia adalah memasukkan manusia yang seperti ini ke surga. Itu. Ya, jadi begitu. Demikian juga antara guru dengan murid, ya, kewajiban guru mengajarkan ilmu dengan ikhlas, dengan terang benderang, seterang-terangnya. Semuanya dijelaskan. Kewajiban murid mendengarkan, menerima. Kalau gurunya salah atau keliru diingatkan, bukan diolok-olok, bukan diejek, bukan dibully, tapi diingatkan. Ya, kembali ke sini. Ballahum mau'idun, bahkan untuk mereka wahai Muhammad ada mau'idun, ada tempat yang dijanjikan, ada waktu yang dijanjikan, yang layajidu, kalau waktu itu sudah datang, layajidu, tidak akan mereka mendapatkan min dunihi, dari selain dia, dari selain Allah, mau'ila, tempat berlindung. Nih, tempat berlindung. Sama di kamus juga diartikan tempat berlindung. Itu dari kata al-wali. Al-wali kan berlindung. Mau'ila, tempat perlindungan. Jadi kata Allah, ini terjemahan Kementerian Agama seperti ini, Saudara, ayat 58. Nih. Wa rabbuka apa? Tadi Masya Allah.
Wa rabbukal ghafur, gitu ya. Dan Tuhanmu itu Maha Pengampun, Dzur Rahmah, memiliki kasih sayang. Lau yu'akhiduhum bima kasabu, jika dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, la ajjalalahumul azab, tentu dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Ya. Bal, akan tetapi, bahkan di sini diartikan akan tetapi atau tetapi, balahum, akan tetapi bagi mereka. Kenapa mereka dibiarkan saja oleh Allah, tidak disiksa? Karena hari ini bukan hari pembalasan. Ini hari-hari dunia, ayyamud dunia, hari-hari dunia, hari-hari tempat orang beramal, hari-hari tempat orang bercocok tanam. Nanti hasil panennya akan dia tuai di akhirat. Manusia ini sekarang sedang bercocok tanam, sedang menanam, nanti panennya di akhirat. Kalau kita beramal itu ibarat petani sedang bercocok tanam, nanti akan datang masa panennya. Nah, masa panennya orang beriman dengan bercocok tanam berupa beramal soleh, beriman dan beramal soleh itu, hasil panennya akan diambil, dituai di hari akhirat. Itu balahum mau'idun, akan tetapi bagi mereka ada waktu tertentu. Mau'idun diartikan waktu yang ditentukan, waktu tertentu untuk mendapat siksa, maksudnya begitu. Mau'idun, waktu yang ditentukan atau tempat yang ditentukan untuk disiksa. Bukan sekarang, ada waktunya nanti mereka akan disiksa. Ya. Ballahum mau'idul layyajidud, yang mereka tidak akan menemukan, ya, min dunihi, dari selain dia Allah, mau'ila, tempat berlindung. Jadi kata Allah, kata terjemahan Kementerian Agama ini, tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa, yang mereka kalau sudah mendapat siksa tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Ya kalau sisanya di akhirat tidak ada, kalau sisanya di dunia ini masih ada. Kita berlindung pada Allah. Makanya kalau kita dapat musibah atau kita dapat penyakit, itu tanda Allah masih memperhatikan kita. Ini ada orang baik, amalannya baik, omongannya baik, taat kepada Allah, taat kepada Tuhan. Tapi kok menderita ya hidupnya ya, kok sakit-sakitan ya dia ya. Udah miskin, sakit pula. Saudara-saudaraku, para muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah, yang berada di luar sana, yang pernah mengalami keadaan di mana hidupnya susah, duitnya sedikit, lalu kena penyakit, mau berobat nggak punya obat, nggak punya duit untuk berobat, itu artinya sampean masih diperhatikan oleh Allah. Segeralah kembali ke jalan Allah, bertobat, berhenti dari meninggalkan sholat. Kalau selama ini sholat tidak sholat, segera sholat, mumpung masih hidup, mumpung masih bisa sholat. Selagi masih bisa sholat. Nanti kalau udah nggak bisa sholat, baru mau sholat, terlambat sudah. Ya, itu nasihat dari Allah pada ayat 58. Mari kita lihat tafsir dari ayat ini dari para ulama-ulama ahli tafsir, dimulai dari tafsir sahabat Nabi, yaitu Imam Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab tafsirnya yang disusun oleh murid-muridnya, ya, itu oleh murid-muridnya, tapi ini sanad yang ke-14. Katanya ini sanad yang paling lemah. Yang paling sahih nggak tahu di mana sekarang keberadaannya. Wa rabbukal ghafur, dan Allah Tuhanmu itu Maha Pengampun. Yang dimaksud dengan Maha Pengampun kata Ibnu Abbas adalah al-mutajawizu. Allah itu Maha Pengampun, ya ini bisa punya sifat melewatkan. Ada orang berbuat maksiat oleh Allah dibiarkan, seperti orang yang melewati sesuatu, nggak berhenti menasihati, nggak dilewati gitu aja, melewatkan. Allah itu membiarkan atau melewati begitu saja orang yang tidak taat, tidak mau dengar. Padahal Allah itu Maha Pengampun, Dzur Rahmah, dia mempunyai rahmat.
Allah mempunyai kasih sayang, maksudnya kasih sayang bitakhiril adab, berupa menunda adab. Jadi kalau ada orang tidak taat kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, dia orang Islam, KTP-nya Islam, agamanya katanya, tapi dia tidak sholat 5 waktu, itu berdosa Pak, Bu. Orang Islam yang tidak sholat, yang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu berdosa besar. Lebih daripada dosa korupsi itu, meninggalkan sholat itu. Nah, orang yang tidak sholat masih banyak kan, umat Islam ini masih banyak Pak, saya sering ketemu itu. Ya saya menasihati sebisa saya, bisa ngomong, memaksa nggak bisa, bisanya menasihati. Nah, orang banyak tidak sholat, tapi kenapa Allah dibiarkan saja? Itu karena Allah punya sifat rahmat, punya sifat kasih sayang, sehingga kasih sayang Allah atau rahmat Allah berupa menunda azab, tidak diazab sekarang. Tunggu dulu, barangkali dia masih mau bertobat. Itu sebabnya saya nasihati sama sampean. Sabar ya Pak, Bu, kalau suami Anda atau istri Anda diajak kepada ngaji, diajak kepada kebaikan, nggak mau, sabar, didoakan saja. Sabarlah kalau keluarga Anda berbuat maksiat, karena sampean nggak punya kekuasaan, ya, yang berkuasa orang lain. Nah, kecuali itu anak sampean boleh sama anak-anak itu dikerasi boleh. Nak sholat, nggak mau sholat, pukul pakai sapu lidi, jangan pakai rotan, jangan pakai kayu ulin, jangan pakai sapu lidi. Ayo nak bangun sholat. Maka Nabi kan mengajari seperti itu. Muru auladakum bisolah, perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk sholat. Terus lanjutannya apa? Fi sab'i sinin, di waktu umur 7 tahun. Terus wadribuhu alaiha, Nabi mengatakan begitu, dan pukullah anak-anak kamu itu untuk menjalankan sholat. Nabi nyuruh kepada kita memukul anak kita, tapi pakai sapu lidi, pakai pelepah kurma, nggak sakit, nggak mematikan, nggak melukai. Itu ya. Untuk sholat. Nah, kalau udah tua gini masa masih pukul pakai sapu lidi? Ayo sholat Pak, sholat, masa begitu? Kekanakan yang digitukan. Nabi menyuruh anak-anak sampean, perintahkan untuk sholat. Kalau di usia 7 tahun. Kalau anak laki-laki di usia 7 tahun. Kalau 7 tahun enggak, mulai 7 tahun ke atas dia enggak mau sholat, pukul pakai sapu lidi sampai sholat. Nah, kalau udah tua kan enggak pantas orang tua dipukul pakai sapu lidi. Ya, diomongin aja, enggak mau, enggak bisa. Ya sudah, kita doakan aja semoga ya Allah beri petunjuk kepada orang ini ya Allah. Saya enggak bisa ngandani, enggak bisa ngasih tahu ya Allah, enggak bisa menasihati. Udah gitu aja. Lalu ayat berikutnya, lau yu'akhiduhum bima kasabu, seandainya dia Allah mau menyiksa mereka bima kasabu dengan sebab perbuatan mereka. Ini bisyirkihim, dengan perbuatan syirik mereka, dengan di 15 mengatakannya perbuatan syirik mereka. La ajjalalahumul adab, niscaya dia bisa menyegerakan kepada mereka adab itu fid dunya, di dunia. Tapi nyatanya mereka enggak diadab. Itu artinya kalau di dunia tidak diadab, nanti diadabnya di neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ya, mendingan kita disiksa oleh Allah di dunia ini, dikasih sakit. Sakit itu siksaan dari Allah buat kita. Karena kamu kurang bersyukur, kurang berterima kasih. Waktu sehat kamu tidak pakai untuk beribadah baik-baik. Nah, sekarang mau sudah sakit baru mau beribadah, keterlambat kamu. Makanya ketika kita sehat, gunakan waktu sehat kita untuk waktu sakit kita, untuk menghadapi waktu sakit kita. Gunakan masa hidup kita untuk masa kematian kita nanti. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Ballahum mau'idun, bahkan untuk mereka akan tetapi untuk mereka ada mau'idun. Mau'idun kata Ibnu Abbas adalah ajalun, ajal ya, waktu lihalakihim, untuk kebinasaan mereka. Yang kalau itu sudah datang, waktu yang dijanjikan sudah datang, ajal sudah datang, la yajidu min dunihi, tidak akan mereka mendapatkan dari selain dia Allah, ya, dari selain adab, dari selain Allah, min adzabillah, berupa adab Allah. Kalau mereka mau mendapatkan
kalau sudah datang waktu yang ditentukan oleh Allah untuk menyiksa mereka atau mengadab mereka, mereka tidak akan mendapatkan dari selain Allah mau'ilah, tempat berlindung. Diartikan oleh Ibnu Abbas mau'ilah malja, tempat keselamatan, tempat perlindungan, enggak ada. Kalau di dunia ini masih banyak bisa kita cari tempat perlindungan. Kalau di akhirat enggak ada, selain Allah, hanya Allah saja. Ini tafsir ini juga sama dengan tafsir Al-Baghawi. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhanmu itu Muhammad Maha Pengampun, Maha mempunyai belas kasih. Dzur rahmah diartikan bukan apa tadi itu? Maksudnya diartikan bitakhiril hadab, ya. Allah itu mempunyai sifat belas kasih. Apa dalam tafsir ini dikatakan belas kasih Allah itu dzun nikmat. Allah itu mempunyai kenikmatan, mempunyai nikmat. Ada orang berbuat maksiat tetap hidupnya nikmat, tidak disiksa, ya karena Allah mempunyai sifat seperti itu, mempunyai rahmat berupa kasih sayang yang tetap diberikan kepada makhluknya walaupun makhluknya jahat. Itu. Lau yu'akhiduhum, seandainya dia mau menyiksa mereka, yu'akhiduhum maksudnya yu'akibu, menyiksa al-kufar. Kalau saja Allah mau menyiksa mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, bima kasabu, dengan sebab perbuatan mereka, minal dzunub, berupa dosa-dosa, la ajjalalahumul adab, sungguh dia bisa menyegerakan kepada mereka azab fid dunya, di dunia, ballahum mau'id, bahkan akan tetapi untuk mereka ada waktu yang dijanjikan. Mau'idun itu maksudnya yakni al-ba'sa wal hisab. Waktu dijanjikan adalah hari kebangkitan sesudah mati di akhirat nanti, wal hisab, dan hari perhitungan amal. Ingat Pak, Bu, amalan-amalan kita itu nanti akan dihitung oleh Allah. Berapa banyak kita berbuat kebaikan, berapa banyak kita berbuat dosa. Itu akan dihitung oleh Allah. Dan Allah kalau ngitung cepat, enggak seperti kita. Lebih cepat daripada kalkulator. Allah itu sari'ul hisab, maha cepat perhitungannya. Lihat orangnya aja, oh ini Nanang ini. Nah, ini berbuat baik sekian kali, ini berbuat enggak baik sekian kali. Terus lihat dia sudah tahu, sudah. Kalau kita kan diperiksa dulu, ingat-ingat dulu. Lihat catatannya dulu. Enggak, Allah tuh langsung tahu gitu saja. Nanti setiap orang akan dihisap, dihitung amal kita. Makanya setiap kali kita diberi kesempatan longgar, mau tidur, sejenak merenung. Tadi sepanjang hari aku berbuat dosa apa ya? Kok sekarang malam-malam mau tidur kok perutku sakit? Padahal tadi bangun tidur enggak sakit. Kok sekarang sakit? Aku bikin dosa apa ya sepanjang hari tadi? Diingat. Barangkali itu yang menyebabkan sakitnya kita. Tuh ya, la yajidu min dunihi mau'ila, mereka tidak akan mendapatkan dari selain Allah tempat perlindungan kalau sudah datang adab, ya, malja'a, sama dengan Ibnu Abbas. Ibnu Katsir mengatakan wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan pemeliharamu Rabbmu itu mempunyai rahmat, maha pengampun, mempunyai rahmat. Maksudnya Rabbuka, Tuhanmu, ya Muhammad, wahai Muhammad, Ghafurun, dia itu maha pengampun, dzur rahmatin wasi'ah. Dzur rahmah maksudnya mempunyai rahmat yang luas, mempunyai kasih sayang yang luas. Lau yu'akhiduhum bima kasabu la ajjalalahumul adab, kalaulah Allah mau menghukum mereka dengan sebab perbuatan mereka, sungguh dia akan menyegerakan kepada mereka adab. Ibnu Katsir menerangkan ayat ini itu sama dengan ayat yang terdapat di surat lain ayat ini. Kalau Allah mau menghukum manusia karena perbuatan dosa mereka, sungguh Allah bisa menyegerakan adab kepada mereka di dunia ini. Pengertian ayat ini kama qala, sama seperti qala Allah berfirman di ayat yang lain. Ini ayatnya, ayat berapa ini? Ayat 45 surat Fatir, surat ke 35. Nama lainnya surat malaikat.
Ya, surat Fatir surat yang ke-35 ayat 55 Allah berfirman begini. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Ini walau kalola dan kalola yu'akhidullah Allah mau menyiksa annas manusia ini semuanya bima kasabu dengan sebab perbuatan dosa mereka. Kalau saja Allah mau menyiksa semua manusia karena perbuatan dosa mereka, mataroka ala dhahriha, tidaklah Allah akan meninggalkan atau membiarkan di atas punggung bumi ini min dabbah, dari satu makhluk pun yang melata, yang merayap di muka bumi. Kalau Allah mau menyiksa manusia yang berdosa ini, habis semua manusia yang berdosa ini di dunia ini, bisa Allah habiskan seperti zaman Nabi Nuh dulu. Ya, habisin semua manusia sehingga tinggal sisa beberapa puluh orang aja yang beriman kepada Nabi Nuh. Atau seperti zaman Nabi Hud, atau seperti zaman Nabi Soleh, atau seperti zaman Nabi Lut, umatnya kaumnya Nabi Lut itu dihabisi oleh Allah dengan cara bagian atasnya ini dibalik oleh Allah menjadi bagian bawah. Ya, habis semuanya ini yang di atas bumi ini, dibalik itu tanahnya kok. Gara-gara perbuatan dosa mereka, melakukan dosa yang dosa besar, yaitu dosa Sodom, dosa sodomi, liwat. Kalau bahasa Al-Qur'annya liwat itu sodomi. Laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, sama itu bisa dihukum mati itu orang seperti itu. Kalau dalam Islam, jadi pelaku perbuatan sodomi itu kalau menurut Islam hukumannya hukuman mati. Kok kejam amat sih umat Islam, orang Islam? Ya kalau enggak dihukum mati lagi nular kemana-mana dia. Bahkan orang semua pada nular. Ya sama seperti musim demam berdarah. Lalu petugas dinas kesehatan menyerukan kepada semua puskesmas supaya mengadakan fogging, penyemprotan. Semua nyamuk dibunuh, semua rumah disemprot. Kejam banget nih petugas dinas kesehatan nih membunuh. Nah nyamuk bikin demam berdarah menyebar kemana-mana. Virusnya hidup di tubuh nyamuk itu. Nah, jadi dibinasakan. Ya, kalau untuk mencegah kemungkaran, untuk mencegah keburukan merajalela, Islam sangat tegas, bukan kejam, tegas. Ya, begitu. Wa qala, dan Allah juga berfirman di ayat yang lain. Ini ada ayat yang lain lagi. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi ala dzulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Ini surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 6. Allah berfirman seperti ini. Wa inna, dan sesungguhnya rabbaka, Rabbmu, Tuhanmu itu Muhammad, ladzu maghfiratin, ladzu sungguh dia mempunyai ampunan, linnas untuk manusia, ala zulmihim atas perbuatan dolim mereka. Allah tuh melihat manusia berbuat dolim, kadang-kadang dibiarin aja, nggak diapa-apain, nggak dikasih sakit, nggak dikasih hukuman apa-apa, rezekinya lancar, hidupnya nyaman, apa-apa punya. Kadang-kadang begitu terjadi dalam hidup manusia ini. Tapi ketahuilah, pembiaran Allah kepada manusia yang seperti itu bukan nikmat itu. Itu adalah lawannya nikmat, apa namanya? Apa? Istidraj. Ya, pintar sampean ya. Istidraj itu namanya. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab, dan sesungguhnya Tuhanmu itu sungguh amat sangat amat berat siksanya, amat berat hukumannya. Lalu kata Ibnu Katsir, wal ayatu, dan ayat-ayat fi hadza, pada masalah ini, katsirah, banyak dalam Al-Qur'an, kata Ibnu Katsir. Silakan baca Al-Qur'an, nanti sampai akan ketemu banyak ayat yang seperti ini, bahwa Allah itu tidak menyiksa manusia yang berbuat jahat. Berbuat jahat, kita yang melihat itu getem-getem, manusia ini kok hidup terus ya, mati gitu loh. Yang bikin rusak Indonesia ini satu manusia ini nih. Kenapa sih dia enggak mati-mati itu? Kita boleh jengkel, tapi Allah enggak jengkel. Allah biarin dia hidup kok. Kenapa? Karena nanti ada waktunya hari pembalasan.
Makanya Kiai Muhammad mengatakan wal ayatu fi hadza katsira, ayat tentang ini banyak. Tsumma akhbara, kemudian Allah mengabarkan annahu bahwasanya dia yahlum, dia maha penyantun, tidak segera menyiksa hambanya manusia yang berdosa. Wa yasturu, dan Allah itu menutupi dosa manusia. Wa yaghfiru, dan Allah itu mau mengampuni dosa manusia. Allah itu mau menutupi dosa kita. Saya banyak berbuat dosa juga di masa lalu. Ya. Yang ditutupi oleh Allah. Coba kalau Allah bukakan dosa-dosa saya di hadapan manusia ini, malu kita. Dan Allah menutupi itu. Nah, kalau Allah menutupi dosa kita jangan cerita-cerita. Kalau kita sudah berbuat berdosa itu jangan cerita-cerita. Itu pernah ada salah ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, pemerintahan diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. 2 tahun Sayyidina Abu Bakar memerintah, terus dibunuh meninggal dunia dengan baik. Lalu diganti oleh Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab menjadi kepala pemerintahan, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di zamannya Umar bin Khattab. Pernah ada orang datang pada Umar bin Khattab, "Ya Umar, saya sudah berzina." Dicambuk sama Umar. "Diam kamu, Umar, kenapa kamu ngomong? Kalau ngomong kamu dirajam kamu diam, minta ampun sama Allah, selesai." Gitu. Dicambuk sama Umar malahan. Karena lapor, diam aja. Berzina, cerita-cerita. Malah ada manusia yang suka bangga. Aku sudah banyak berzina. Wah, sudah pernah aku bersenang-senang. Oh, dengan macam-macam wanita. Wah, ada wanita Rusia pernah kurasakan. Wanita Jepang pernah. Oh, bukan bangga itu, harusnya malu. Ya, gitu ya. Warubbama, dan kadang-kadang hada ba'dahum, Allah memberi petunjuk kepada sebagian manusia minal ghayyi, dari kesesatan, ila rasad, kepada petunjuk. Wa manis tamarra, dan barang siapa yang terus menerus minhum, di antara mereka, falahu yaumun, maka untuk dia ada hari yang yashibu fihil walid, akan beruban pada hari itu semua anak-anak kecil. Nanti akan datang waktu di mana anak-anak kecil kita beruban semua. Itu ada hari kiamat. Anak-anak kecil tiba-tiba beruban. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan di hari kiamat itu nanti akan menggugurkan setiap orang yang punya kehamilan, hamlaha, kehamilannya. Orang yang bunting akan kebrojolan, akan keguguran dari brojol. Ya, kalau bahasa Jawanya brojol. Akan keluar pada waktunya, keluar dengan sendirinya, itu keguguran. Walihada, dan karena inilah qala Allah Ta'ala berfirman, ballahum mau'idul layyajidu min dunihi mau'ila, akan tetapi untuk mereka ada waktu yang dijanjikan yang tidak akan mereka mendapatkan dari selain Allah tempat perlindungan. Maksudnya laisa lahum, tidak ada bagi mereka manusia yang berpaling dari Al-Quran, tidak mengindahkan Al-Quran, anhu, darinya, dari adab Allah, mahidun, tempat persembunyian, wala mahisun, dan tidak pula tempat perlindungan, tempat lari, wala ma'dilun, dan tempat menyimpang, enggak ada. Di waktu itu manusia baru menyesal, tapi penyesalan itu tiada gunanya. Makanya Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, mumpung kita semua masih pada sehat-sehat, yang cari duit masih gampang cari duit, ya. Yang sehat masih diberi kesehatan, yang merokok paru-parunya masih sehat, bersyukurlah sampai kepada Allah, tapi minta ampunlah kepada Allah, ya, bahwa kita sudah melakukan suatu perbuatan mendolimi diri sendiri. Mumpung Allah belum memberikan hukumannya. Kalau sudah datang hukuman Allah, tidak ada tempat perlindungan selain Allah. Sekian untuk pagi hari ini, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.